Tanpa dukungan Amerika Serikat, seluruh kekuatan Eropa yang digabungkan pun masih belum cukup untuk menandingi kekuatan Rusia. Ini fakta. Mari kita lihat data ini. Eropa dan Rusia memang tampak seimbang dalam jumlah pasukan. Uni Eropa memiliki 1.298.969 tentara, sedikit lebih banyak dibandingkan Rusia yang memiliki sekitar 1 juta pasukan. Tapi, dalam hal kekuatan darat, perbedaannya seperti langit dan bumi. Rusia memiliki 12.267 tank, hampir 3 kali lipat, lebih banyak dibandingkan Eropa yang hanya memiliki 4.377 tank. Begitu pula dengan sistem artileri, di mana Rusia mengoperasikan 18.266 unit, sedangkan Eropa hanya punya 6.416 unit. Untuk pertahanan udara, kedua belah pihak terlihat cukup berimbang, di mana Uni Eropa memiliki 1.473 pesawat tempur dan Rusia 1.411 pesawat tempur. Begitu pula di lautan, Eropa memiliki 17 kapal perusak dan Rusia 14 buah, serta 59 kapal selam dibandingkan Rusia yang memiliki 66 kapal selam. Dan perbedaan paling mencolok ada pada senjata pamungkas, nuklir. Rusia menguasai 5.889 hulu ledak nuklir, sementara Eropa hanya memiliki 519 senjata nuklir. Kesenjangan ini begitu besar, hingga tak ada pemimpin Eropa yang berani berpikir untuk menghadapi Rusia dalam konfrontasi langsung. Sekali lagi, tanpa Amerika di sisinya, Eropa hanyalah raksasa dengan kaki rapuh, tidak akan pernah bisa menandingi Rusia dalam perang terbuka. Janji dukungan mereka hanyalah kata-kata yang menggema di ruang pertemuan. Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah berdiri selama 75 tahun, mengikat 32 negara anggota dalam satu kesepakatan besar. Jika satu diserang, yang lain wajib membela. Inilah inti dari pasal 5 NATO, aturan yang menjadikan organisasi ini sebagai benteng pertahanan dunia barat. Tapi di mata Donald Trump, NATO bukanlah aliansi yang adil, melainkan beban yang terlalu lama ditanggung Amerika Serikat. Menurutnya, sebagian besar negara Eropa hanya menumpang, menikmati perlindungan tanpa membayar harga yang sepadan. Donald Trump awalnya menuntut setiap negara anggota menyumbang 2% dari PDB mereka untuk pertahanan. Namun, sekarang Trump menaikkan targetnya menjadi 5%. Pertanyaannya, negara NATO mana yang sudah mengalokasikan 5% dari PDB untuk militer? Jawabannya, tidak ada satupun. Data tahun 2024 menunjukkan hanya segelintir negara yang benar-benar serius dalam belanja pertahanan. Polandia, Estonia, Latvia, dan Yunani bersama dengan Amerika Serikat menjadi satu-satunya yang mengeluarkan lebih dari 3% dari PDB mereka untuk militer. Banyak negara NATO yang bahkan gagal memenuhi batas awal 2% yang pernah diminta Trump. Portugal, Italia, Kanada, Belgia, Luksemburg, Slovenia, dan Spanyol masih jauh di bawah angka itu. Dan lucunya, atau mungkin ironisnya, bahkan Amerika Serikat sendiri belum mencapai angka 5% yang sekarang Trump jadikan standar baru. Meskipun belum mencapai angka 5%, Amerika Serikat tetap menjadi kontributor terbesar bagi NATO. Jika digabungkan, seluruh anggota NATO masih belum bisa menandingi besarnya kontribusi Washington. Lihat saja bagaimana Amerika menggelontorkan bantuan untuk Ukraina. 3 baterai pertahanan udara Patriot, 3.000 rudal anti-udara Stinger, lebih dari 10.000 rudal anti-tank Javelin, serta sekitar 700.000 mortir dan peluru artileri. Tak berhenti di situ, Washington juga mengirimkan 31 tank M1A Abrams, 300 kendaraan tempur Bradley, dan 5.000 kendaraan tempur Humvee. Bahkan, untuk pertempuran jarak dekat, Ukraina dibanjiri senjata ringan seperti senapan, pistol, kacamata penglihatan malam, serta lapisan baja Kevlar untuk perlindungan pasukan. Dengan kontribusi sebesar ini, tak heran jika Trump merasa Amerika terlalu banyak berkorban dibanding sekutunya. Negara-negara NATO di Eropa mungkin memiliki persatuan, tetapi itu saja tidak cukup untuk menghentikan Putin. Mereka tidak punya ukuran dan kekuatan militer yang diperlukan untuk melindungi Ukraina. Masing-masing negara NATO pun tidak akan mampu mempertahankan diri mereka sendiri. Sehingga, pada akhirnya, satu-satunya harapan terbaik Eropa dan NATO tetaplah Amerika Serikat. Suka atau tidak ada pilihan lain. Mereka harus berhadapan dengan Trump, karena tanpa Washington, NATO hanyalah perisai yang benar-benar telah retak.
Pada akhirnya, apakah semua fakta ini merupakan awal dari kehancuran NATO? Apakah benar bahwa aliansi ini sudah tidak lagi relevan? Sebelum menjawab itu, kita harus melihat bagaimana semua ini bermula. Bagaimana NATO lahir? Mengapa aliansi ini begitu agresif sejak awal? Dan bagaimana ia berkembang hingga menjadi kekuatan yang sekarang berada di persimpangan jalan? Untuk memahami semuanya, kita harus kembali ke titik awal, ke saat dunia yang baru saja keluar dari kengerian Perang Dunia Pertama dan Kedua. Berakhirnya sebuah perang seharusnya membawa perdamaian, tapi sejarah justru membuktikan sebaliknya. Ketika Perang Dunia Pertama berakhir, yang tersisa bukanlah ketenangan, melainkan bara dendam yang siap menyala. Kekaisaran-kekaisaran besar runtuh, Jerman, Austria-Hongaria, dan Ottoman, semuanya porak-poranda. Perjanjian Versailles yang terjadi pada tahun 1919 memaksa Jerman menerima semua kesalahan. Negara itu dihukum dengan utang reparasi yang mencekik, kehilangan wilayah, dan direndahkan di hadapan dunia. Penghinaan ini menanam benih-benih dendam yang hanya butuh waktu untuk meledak, sementara rakyat Jerman sendiri terperosok ke dalam kehinaan nasional dan krisis ekonomi yang menyedihkan. Ketika krisis global melanda pada tahun 1929, Jerman yang sudah terseok-seok terpaksa semakin tenggelam ke dalam keputusasaan. Lalu, muncullah seorang pria yang membawa janji kebangkitan, Adolf Hitler. Ia menolak tunduk pada perjanjian Versailles. Ia berjanji mengembalikan kejayaan Jerman. Dengan pidato-pidatonya yang menggelegar, Hitler mulai menyulut api nasionalisme, membangun kembali kekuatan militer, dan menantang dunia yang pernah mempermalukan bangsanya. Pada tahun 1939, Blitzkrieg Jerman mengguncang Eropa, dan Perang Dunia II pun dimulai. Namun kali ini lebih brutal dan lebih mematikan. Perang Dunia Kedua bukan sekadar pertarungan militer. Perang Dunia Kedua adalah pertarungan ideologi. Fasisme, komunisme, dan kapitalisme bertarung dalam perang terbesar yang pernah disaksikan sejarah manusia. Jerman menggebrak Eropa dengan blitzkrieg-nya, Jepang menguasai Pasifik dengan kebrutalannya, sementara Uni Soviet berjuang mati-matian di medan perang yang bersimbah luka. Di seberang lautan, Amerika Serikat memilih untuk menunggu dan mengamati, tidak langsung terjun ke medan perang. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya pada tahun 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, sebuah pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Pulau Oahu, Hawaii. Serangan ini mengguncang Amerika hingga ke akar-akarnya, yang akhirnya memaksa mereka untuk turun ke medan perang. Pada tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di dua kota Jepang, di Hiroshima pada 6 Agustus dan di Nagasaki pada 9 Agustus. Ledakan dahsyat itu menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan cara yang paling mengerikan. Ketika debu perang mulai mereda, dunia terpecah menjadi dua kutub. Uni Soviet di timur dengan ideologi komunisnya, Amerika Serikat di barat dengan ideologi kapitalisnya. Dan dunia pun memasuki babak baru, Perang Dingin. Dalam Perang Dingin, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa Barat membentuk aliansi pertahanan yang disebut NATO pada 4 April 1949. Aliansi ini diawali oleh 12 negara, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Italia, Norwegia, Denmark, Portugal, dan Islandia. Tujuannya, menahan ekspansi pengaruh Uni Soviet di Eropa. Sebagai respons, Uni Soviet bersama negara-negara komunis Eropa Timur membentuk Pakta Warsawa pada 14 Mei 1955. Aliansi ini terdiri dari Uni Soviet, Polandia, Jerman Timur, Cekoslowakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Albania. Pakta Warsawa menjadi tandingan NATO, dan dunia resmi terbelah menjadi dua kekuatan yang saling bermusuhan. Ketika Uni Soviet berhasil menguji bom atom pertamanya pada 1949, keseimbangan kekuatan berubah. Amerika Serikat tak lagi menjadi satu-satunya negara dengan senjata nuklir. Perlombaan senjata dimulai. Kedua negara berlomba membangun lebih banyak bom, lebih besar, lebih kuat. Pada tahun 1961, Uni Soviet menguji Tsar Bomba, bom hidrogen terbesar yang pernah diledakkan dengan kekuatan 50 megaton TNT atau 3.800 kali lebih dahsyat daripada bom Hiroshima. Ketegangan mencapai puncaknya pada krisis rudal Kuba tahun 1962. Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba yang berjarak hanya 144 km dari pantai Amerika Serikat. Dunia pun berada di ambang perang nuklir.
Presiden Amerika John F. Kennedy dan pemimpin Soviet Nikita Khrushchev terlibat dalam negosiasi mendebarkan yang beruntungnya berhasil menghindarkan dunia dari kehancuran akibat senjata nuklir. Meski Amerika dan Uni Soviet tidak pernah bertempur langsung, mereka menggunakan negara-negara lain sebagai medan perang proksi. Korea menjadi ajang pertempuran pertama, di mana pada 1950 perang meletus antara Korea Utara yang didukung Uni Soviet dan Korea Selatan yang didukung Amerika. Konflik ini berakhir 3 tahun kemudian dengan gencatan senjata, tetapi tanpa perdamaian sejati. Di Vietnam, perang berlangsung lebih brutal. Amerika Serikat menghabiskan triliunan dolar dan mengirim ratusan ribu tentaranya ke Vietnam Selatan untuk melawan komunis Vietnam Utara yang didukung Soviet dan Cina. Setelah 2 dekade perang yang penuh kehancuran, Amerika akhirnya menarik diri pada tahun 1975 sehingga meninggalkan Vietnam dalam kendali komunis hingga kini. Perang proksi juga terjadi di Afghanistan. Pada tahun 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan untuk mendukung pemerintah komunisnya melawan para mujahidin. Amerika Serikat melihat ini sebagai peluang untuk melemahkan Uni Soviet dan mulai membiayai serta mempersenjatai mujahidin tersebut. Perang berlangsung selama 1 dekade dan menjadi beban besar bagi Uni Soviet yang akhirnya mundur pada tahun 1989. Selain berlomba dalam senjata, Amerika Serikat dan Uni Soviet juga berlomba menaklukkan luar angkasa. Pada 1957, Soviet mengejutkan dunia dengan meluncurkan Sputnik, satelit pertama di dunia. Amerika tidak mau kalah, mereka mendirikan NASA dan meningkatkan pendanaan untuk eksplorasi luar angkasa. Pada 1961, Yuri Gagarin dari Uni Soviet menjadi manusia pertama yang pergi ke luar angkasa. Tapi Amerika Serikat akhirnya memenangkan perlombaan ini pada 1969 ketika Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Pada tahun 1980-an, Uni Soviet mulai mengalami krisis ekonomi dan sosial. Perlombaan senjata dan perang di Afghanistan menguras sumber daya mereka. Ketika Mikhail Gorbachev berkuasa, ia mencoba melakukan reformasi dengan kebijakan glasnost yang berarti keterbukaan, serta perestroika yang berarti restrukturisasi ekonomi. Tetapi itu justru mempercepat runtuhnya kekuasaan komunis. Negara-negara Eropa Timur mulai melepaskan diri. Pada tahun 1989, tembok Berlin runtuh, menjadi simbol berakhirnya Perang Dingin. Uni Soviet sendiri bubar pada 1991, menandai kemenangan Amerika Serikat dalam persaingan selama lebih dari 4 dekade. Sementara itu, NATO tetap eksis, bahkan terus berkembang, menarik lebih banyak anggota, dan mulai ikut campur dalam konflik global. Ketika Uni Soviet runtuh, alasan utama keberadaan NATO seharusnya ikut menghilang. Pakta Warsawa sudah bubar, negara-negara Eropa Timur tidak lagi berada di bawah kendali Moskow, dan Rusia sendiri sedang terpuruk dalam krisis ekonomi. Namun, bukannya dibubarkan, NATO justru semakin memperluas pengaruhnya. Pada tahun 1999, NATO melakukan ekspansi besar pertamanya dengan menerima 3 negara bekas Pakta Warsawa, Polandia, Hungaria, dan Ceko. Ini menjadi pukulan bagi Rusia yang sebelumnya dijanjikan bahwa NATO tidak akan memperluas wilayahnya ke timur setelah Jerman bersatu kembali pada 1990, tetapi janji itu tidak ditepati. Di tahun yang sama, NATO juga menunjukkan wajah aslinya sebagai alat agresi Barat. Dengan dalih intervensi kemanusiaan, aliansi ini tanpa mandat PBB membombardir Serbia selama 78 hari, menghancurkan infrastruktur, membunuh warga sipil, dan akhirnya memaksa Serbia kehilangan wilayah Kosovo. Ini adalah pertama kalinya NATO menyerang sebuah negara tanpa ada ancaman langsung terhadap anggota mereka. Ekspansi NATO terus berlanjut. Pada tahun 2004, 7 negara lagi bergabung. Bulgaria, Rumania, Slovakia, Slovenia, serta 3 bekas Republik Soviet, Estonia, Latvia, dan Lituania. Akibatnya, Rusia semakin merasa dikepung. Pada tahun 2008, NATO secara terbuka menyatakan bahwa Ukraina dan Georgia suatu hari akan menjadi anggota. Pernyataan ini menjadi titik awal konflik besar di masa depan. Rusia menganggap langkah ini sebagai ancaman langsung, dan hanya beberapa bulan kemudian, perang pun pecah di Georgia. Pasukan Rusia bergerak ke Osetia Selatan dan Abkhazia, menghancurkan militer Georgia dalam hitungan hari. Ini adalah peringatan bahwa Moskow tidak akan diam saja melihat ekspansi NATO lebih lanjut. Tetapi NATO tidak peduli. Pada 2011, mereka kembali menunjukkan agresinya dengan menyerang Libya. Lagi-lagi tanpa izin PBB, NATO menggulingkan Muammar Gaddafi, menghancurkan pemerintahan Libya.
dan membiarkan negara itu terjebak dalam perang saudara hingga sekarang. Pada tahun 2014, konflik besar lainnya meletus. Amerika Serikat dan Uni Eropa mendukung kudeta di Ukraina yang menggulingkan presiden yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Sebagai respons, Rusia menganeksasi Crimea dan mendukung kelompok separatis di Donbas. NATO tidak terlibat secara langsung, tetapi terus menyuplai senjata dan pelatihan bagi militer Ukraina. Setelah bertahun-tahun provokasi dan ekspansi, NATO akhirnya memicu perang besar pada tahun 2022 ketika Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina. Sejak saat itu, NATO secara tidak langsung terlibat dalam konflik dengan terus mengirimkan bantuan militer bernilai miliaran dolar ke Ukraina. Alih-alih melemah, NATO semakin agresif. Pada 2023, Finlandia resmi bergabung dengan NATO, diikuti Swedia pada tahun 2024, semakin memperbesar lingkaran pengepungan terhadap Rusia. Kemudian, Donald Trump kembali ke Gedung Putih untuk kedua kalinya, dan kali ini ia tidak lagi bermain-main dengan NATO. Selama kampanye, ia telah berulang kali mengatakan bahwa NATO adalah beban bagi Amerika Serikat, dan setelah dilantik pada Januari 2025, ia langsung mengguncang aliansi ini. Pertama, Trump menaikkan ambang batas kontribusi pertahanan NATO dari 2% menjadi 5% dari PDB, sebuah angka yang hanya bisa dipenuhi oleh segelintir negara seperti Polandia. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, Italia, dan Kanada jelas tidak bisa atau tidak mau mengikuti aturan baru ini. Kedua, Trump mulai menarik kembali komitmen Amerika terhadap NATO. Ia mengancam bahwa jika anggota NATO tidak memenuhi kontribusi mereka, Amerika tidak akan lagi menjamin perlindungan terhadap mereka. Ini memicu ketakutan besar di Eropa, yang selama ini mengandalkan Washington sebagai perisai utama mereka. Ketiga, Trump diam-diam mulai mendorong penyelesaian damai antara Rusia dan Ukraina yang bertentangan dengan kepentingan NATO. Alih-alih terus memasok senjata dan mendukung perang tanpa akhir, Trump menekan Ukraina agar bernegosiasi dengan Rusia. Ini jelas membuat NATO semakin kehilangan relevansinya, karena selama ini mereka menggunakan konflik Ukraina sebagai alasan untuk mempertahankan eksistensinya. Saat Eropa mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan Washington, perpecahan di dalam NATO semakin terlihat. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis mulai mempertimbangkan opsi keamanan alternatif, sementara negara-negara di Eropa Timur semakin panik karena mereka merasa ditinggalkan. Di sisi lain, Rusia semakin kuat dan mulai memperkuat pengaruhnya di berbagai wilayah. Ukraina, yang selama ini dijadikan alat oleh NATO, kini harus menerima kenyataan bahwa bantuan dari Barat mulai surut. Tahun 2025 mungkin akan dikenang sebagai awal dari akhir NATO. Tanpa Amerika, tanpa tujuan yang jelas, dan tanpa kepercayaan dari anggotanya sendiri, aliansi ini perlahan-lahan kehilangan relevansinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Trump tampaknya sejalan dengan Elon Musk, yang secara terbuka menyarankan agar Amerika keluar dari NATO sepenuhnya. Jika ini terjadi, NATO akan kehilangan pilar utamanya dan tanpa dukungan Amerika, aliansi ini tidak akan lebih dari sekumpulan negara Eropa yang tidak mampu bertahan sendiri. Sejarawan dan pakar militer Philip Spacen O'Brien pernah meramalkan bahwa NATO akan menghadapi ujian terbesarnya dalam beberapa tahun ke depan. 2 tahun lalu, O'Brien meramalkan bahwa jika Amerika Serikat dipimpin Donald Trump dan menarik dukungannya atau bahkan hanya mengurangi perannya, NATO akan melemah dan kehilangan relevansinya. Dan kini, ramalan itu bukan lagi sekadar teori, itu menjadi kenyataan. Di saat yang sama, perang di Ukraina telah memperlihatkan kelemahan mendasar NATO. Bantuan yang diberikan ke Kiev terbukti tidak cukup untuk membendung serangan Rusia, sementara anggota NATO sendiri mulai terpecah. Sebagian ingin terus mendukung Ukraina, sementara yang lain ragu-ragu karena kepentingan nasional mereka sendiri. Kini, NATO tidak lagi solid seperti dulu. Tarik ulur kepentingan, ketidakpastian dukungan Paman Sam, serta meningkatnya pengaruh Rusia dan Cina telah membawa aliansi ini ke jurang kehancuran. Tahun 2025 bisa menjadi awal dari sesuatu yang dulu dianggap mustahil, akhir dari NATO.